Bab 152. Faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan. Matt Ouyang sangat membara. Baru saja menemukan titik serang dengan tidak mudah. Ternyata dihancurkan begitu saja. Tidak hanya itu. Ia sendiri meninggalkan kesan mencampuri masalah orang lain kepada Hailey. Sungguh menyedihkan. Sialan. Melihat mimik wajahnya yang tidak enak dipandang itu. Demi hubungan tidak berubah kaku. Haze Jiang tidak punya pilihan selain tersenyum dan berujar. Meskipun adalah kesalahpahaman, Matt juga memiliki niat baik. Jangan salahkan ia lagi. Hailey malas untuk meladeni. Tentu saja aku tidak akan menyalahkannya. Sebab orang ini seperti udara di depanku. Orang yang bahkan tidak memiliki keberadaan sama sekali. Apa yang harus disalahkan? Matt Ouyang benar-benar tidak bisa menetap di tempat ini lagi. Bangkit hendak akan pergi. Haze Jiang ingin menahannya. Sebab Matt Ouyang datang ke sini dengan mobil mereka dan tidak menyetir sendiri. Tapi Matt Ouyang mengatakan temannya akan datang ke kota Jiang untuk menjemputnya. Usai berujar, ia meninggalkan Villa Green dengan wajah suramnya. Melihat bayangan punggung Matt Ouyang, Sander Ye sedikit menggelengkan kepalanya. Ternyata merasa sedikit kecewa. Sebelumnya Haze Jiang sudah berusaha membantu Matt Ouyang mencairkan suasana. Jika Matt Ouyang cerdas, cara terbaik dalam menyelesaikan masalah ini adalah seharusnya duduk dan bertahan sebentar. Kemudian pergi bersama mereka. Pergi saat ini hanya akan membuat orang merasa tujuannya ke rumah Hailey kali ini adalah untuk memprovokasi hubungan Hailey dan Louis Lu. Melihat rencana gagal, ia langsung marah karena malu dan pergi meninggalkan tempat. Tujuan ia dalam menggapai sesuatu sangat kuat dan berpikiran sempit. Hanya akan membuat orang semakin tidak suka. Anak sobatnya ini masih harus banyak belajar. Sander Ye menghela napas di dalam hatinya. Namun tidak lama kemudian ia sudah tidak memikirkan hal ini. Sebab ia mendapat kabar baik bahwa Louis Lu siap membantunya dengan perawatan akupuntur. Saat mendengar kabar ini, Haze Jiang bahkan lebih semangat darinya. Mata belaunya yang indah itu bahkan bisa dijelaskan seperti air musim gugur. Hailey justru bertanya bingung. Ayah, kamu sakit apa? Mengapa begitu lama tidak pernah mendengarmu membahas masalah ini? Sander Ye dan Haze Jiang langsung menunjukkan ekspresi kesulitan. Bagaimana bisa mereka membicarakan penyakit seperti ini di depan putri mereka? Louis Lu berujar, Paman Ye hanya sakit punggung. Bukan masalah besar. Benar. Sakit punggung. Sander Ye buru-buru berujar. Benar-benar hanya sakit punggung. Hailey menyatakan kecurigaannya. Sebelumnya ia bahkan merasa aneh. Mengapa sikap orang tuanya tiba-tiba berubah terhadap Louis Lu? Bahkan melayani Louis Lu beberapa kali. Sekarang mendengar percakapan mereka, ia sedikit mengerti. Pasti mereka membutuhkan bantuan dari Louis Lu. Jika hanya sakit punggung biasa, mengapa tidak langsung berobat ke rumah sakit? Hailey tahu keterampilan medis Louis Lu, dan tidak mungkin baginya menangani penyakit sederhana. Oleh karena itu masalah ini sangat aneh. Haze Jiang seperti takut Hailey ketahuan dan berujar, iya, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, Hailey. Lagi pula Louis Lu berjanji kepada kita pasti akan menyembuhkan penyakit ayahmu. Bukannya selesai. Kamu tidak perlu peduli ia sakit apa. Hailey berhenti sejenak dan berujar. Baik, aku tidak peduli. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Karena mereka tidak ingin mengatakan apa-apa. Apalagi yang bisa Hailey lakukan. Ia juga malas ikut campur urusan orang lain. Berpikir seperti ini, ia mendadak merasa sedikit sedih. Merasa Louis Lu baru adalah keluarga mereka.
Dan dirinya justru seperti orang luar. Cek, marah. Louis Lu berujar, Paman, Bibi, datang ke klinik Xinglin kakakku untuk perawatan. Ada ruang akupuntur khusus di sana. Dan mereka bertiga datang ke klinik Xinglin. Menyapa Agus Lu secara singkat. Sander Ye mengikuti Louis Lu ke ruang akupuntur. Haze Jiang juga ingin mengikuti. Mengatakan ingin melihat suaminya kembali jaya dengan matanya sendiri. Louis Lu malas menggodanya lagi. Membiarkan Sander Ye melepas bajunya. Berbaring tengkurap di atas kasur. Lalu mengambil jarum menusuk bagian pinggang dan titik akupuntur lainnya. Melihat adegan ini, Haze Jiang sedikit mengernyit. Ia pernah diam-diam membawa suaminya mengunjungi banyak dokter terkenal, termasuk ahli akupuntur di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Juga pernah mencoba akupuntur di pinggang Sander Ye. Namun pada dasarnya tidak mencapai efek apapun. Saat itu, melihat titik akupuntur orang-orang ini, sepertinya tidak jauh berbeda dengan Louis Lu. Jangan-jangan sebelumnya tidak ada efek apapun. Namun sekarang sudah ada. Meskipun Haze Jiang memiliki keraguan di dalam hatinya, namun ia takut mengganggu Louis Lu. Oleh karena itu ia tidak mengatakannya, dan memilih menunggu diam-diam. Setelah sekitar 15 menit kemudian, Sander Ye tiba-tiba berujar dengan penuh semangat. Aku merasakannya. Aku merasakannya. Pinggangku terasa sakit. Rasa panas tengah perlahan-lahan berpindah ke depan. Apakah benar? Mendengar kata-kata Sander Ye, Haze Jiang juga berubah sangat semangat dan duduk di samping kasur. Menggenggam tangan Sander Ye dan berujar, sayang, kamu sedang tidak berbohong padaku, kan? Apakah benar-benar ada efek? Bagaimana mungkin aku menggunakan hal seperti ini berbohong padamu? Begitu kamu menggenggam tanganku, aku langsung merasakan efek perawatan semakin kuat, ujar Sander Ye. Kedua netra Haze Jiang langsung berubah basah. Berapa tahun sudah berlalu? Akhirnya penyakit suaminya ada harapan bisa disembuhkan. Saking senang sehingga terus tersenyum lebar. 10 menit kemudian, Louis Lu menyimpan jarumnya dan berujar, hanya butuh akupuntur sebanyak 5 kali lagi. Penyakit Paman Ye akan sembuh. Selama waktu ini, kalian jangan melakukan apapun. Terutama Bibi Jiang. Harus menahan diri. Jikalau tidak, akan gagal di pertengahan jalan. Haze Jiang mengangguk setuju dengan wajahnya yang merona merah. Sander Ye justru berujar dengan tidak sabar. Menantu baik. Kalau begitu aku akan mencarimu akupuntur lagi besok. Masih butuh 5 kali. Akupuntur sekali sehari. Dan akan sembuh dalam 5 hari. Memikir hingga sini, hatinya pun merasa sangat senang. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berujar, besok tidak perlu. Hanya bisa akupuntur setiap 3 hari sekali. Sebenarnya tidak terlalu efektif jika terlalu sering. Juga, Paman dan Bibi, kalian panggil aku Louis saja. Panggilan menantu ini, aku masih sedikit tidak terbiasa saat mendengarnya. Karena panggilan ini, sebelumnya ia di Villa Green menjelaskan sangat lama kepada Kak Cela. Kemudian menceritakan masalah Kak Hailey baikan dengan kedua orang tuanya. Dan mulutnya nyaris kering. Haze Jiang tengah merasa senang dan menyetujui apapun yang dikatakan Louis Lu. Namun tidak lama, ia kembali bertanya dengan bingung. Nak baik, bukankah kamu mengatakan sebelumnya akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk menyembuhkan penyakit Sander? 3 hari sekali. Total membutuhkan 5 kali. Yang hanya setengah bulan saja. Sangat berbeda dari apa yang dikatakan Louis Lu sebelumnya. Louis Lu berujar dengan belak-belakan. Waktu perawatan berubah sesuai suasana hatiku. Jika suasana hati tidak baik, 3 bulan itu paling sedikit. Dan terdiri kemungkinan bisa 3 hingga 5 tahun. Jika suasana hatiku baik,
juga hanya 10 hari atau setengah bulan. Memiliki kepribadian yang berbeda. Haze Jiang langsung melangkah maju membantu memijat bahu Louis Lu dan berujar. Nak baik, kamu lelah karena aku puntur, kan? Biarkan bibi memijat bahumu. Nurut, bersambung.